Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Setir Project Official bersama saya Johannes Project. Di konten kali ini kita akan ngebahas satu buah mobil Toyota Corolla yang sangat-sangat langka. Saking langkanya, mobil ini sampai dinobatkan sebagai Best Rare Corolla di acara Jambore Nasional Cilegon, Banten yang diselenggarakan sama teman-teman Great Corolla Club Indonesia. Lalu apa aja sih bedanya dengan Corolla versi lokal yang sering kalian lihat di sekeliling kalian? Karena secara resmi mobil ini dipasarkan hanya di benua Eropa aja ya teman-teman. Tapi mungkin kalau misal teman-teman ada yang lebih tahu tentang mobil ini, silahkan komen di bawah. Karena yang saya baca itu mobil itu hanya dipasarkan di benua Eropa. Nah, apa itu mobilnya? Ya betul, ini adalah sebuah Toyota Corolla Liftback E10 GLE 1600cc tahun 93. Pengen tahu videonya? Simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai review ya dari tampang depannya dulu. Nah, di tampang depannya ini sebenarnya sekilas mirip ya dengan Corolla versi lokalnya, atau teman-teman sering nyebut Great Corolla ya. Sekilas mirip dengan tampang Great Corolla, cuman bedanya di sini ada di bumper. Jadi bumper depan ini memang asli bawaan dari Corolla Liftback ini teman-teman. Ini sendiri bumper Sprinter Gen 1. Jadi kalau yang Sprinter Gen 2 nya itu ada lagi bentuknya bukan seperti ini. Jadi kalau yang Gen 2 itu bentuknya lebih mengkotak ya, tapi kalau ini cenderung lebih bulat-bulat. Nah, dari lampu depan ini memang secara look sebenarnya dia udah diganti ya sama owner sebelumnya. Karena owner sebelumnya itu lampunya nggak seperti ini, jadi lampunya itu kotak, jadi lampunya lebih mengkotak. Nah, ini dilihat dari sini lampunya lebih mengkotak, jadi looknya itu sama persis kayak Corolla Sprinter. Nanti saya kasih gambarnya ya di sini ya teman-teman, nanti saya kasih gambarnya. Jadi Corolla Sprinter itu looknya sama persis sama Corolla yang versi liftbacknya. Jadi sini kotak, sini grillnya Sprinter, dan di lampu sini, lampu cornernya ini harusnya seperti ini, harusnya lebih ke sini terus baru ke sana. Jadi ini cornernya sendiri pun juga udah diganti ya sama corner versi Euro dan juga headlamp dari Hella. Jadi di sini ada penambahan daging sehingga lampu ini bisa masuk di bodinya Corolla Liftback. Tapi untuk baut-bautnya, untuk pangku apa namanya, mur yang ada di headlampnya ini sama persis ya dengan Great Corolla versi lokalnya. Nah, untuk bagian bumper sendiri ini yang terpasang sekarang ini memang asli bawaan dari Corolla Liftback. Jadi ini pakai bumper Sprinter yang Gen 1. Jadi yang Gen 2 nya itu di sini lebih mengkotak ya teman-teman. Ini kan masih bulat dan ini agak sedikit ke depan ya, lebih sedikit ke depan. Nah, kalau yang versi Sprinter Gen 2 itu dia lebih mengkotak bumpernya. Seperti itu aja sih bedanya. Dan ini juga grill juga pakai yang Corolla Sprinter ya.
Harusnya grillnya juga nggak seperti ini teman-teman. Harusnya grillnya ini dia lebih pipih, karena di sini kotak, di sini dia lebih pipih harusnya. Nah, cuman ini juga udah diubah jadi full set, corner, headlamp, sama grill depan ini semua udah dirubah ke looknya Corolla versi lokal atau sering disebut Great Corolla. Sama ya looknya ya, cuman bedanya di bumper. Lalu untuk kap mesin sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali ya. Cuman kalau dilihat secara langsung ini sebenarnya di sini ada kayak gap sih. Karena memang lampu orinya kan nggak seperti ini ya. Tapi secara sekilas ya kita lihat ini mirip banget ya sama kap mesinnya Corolla versi lokal. Sama Great Corolla ini mirip banget ya teman-teman. Lanjut kita bahas bagian samping ya teman-teman. Jadi fender ini kalau kita lihat itu memang dia sedikit lebih tebal ya. Udah hampir 1 kila lebih ini ya ketebalannya. Kalau yang Great Corolla versi lokalnya kan, Corolla versi lokal ini memang agak lebih tipis dan di sini ada garis penegas dari sini sampai ke belakang. Nah, cuman untuk Corolla versi liftbacknya ini garis penegas itu hilang semua. Jadi lebih ke bulat-bulat ya. Memang Corolla liftback ini memang tidak ada unsur apa ya elegannya ya, lebih ke sporty ya teman-teman. Nah, untuk velg sendiri ini sebenarnya udah diganti ya, standarnya nggak seperti ini. Velgnya udah kita ganti pakai Advance RG1 ring 15, lebarnya 6,5, ET35 rata dengan ban Achilles ATR dengan profil 195/55. Jadi memang sedikit lebih tebal ya, karena kita pengen looknya itu terlihat original. Jadi nggak terlalu ceper juga. Nah, untuk suspensinya udah kita ganti ya teman-teman. Kemarin bawaan mobil ini suspensinya masih standar karena kita pengen terlihat ceper tapi yang nggak terlalu ceper banget. Kemarin kita ganti pakai coilovernya Cusco. Jadi kemarin sempat kita videoin juga proses penggantiannya dari shockbreaker asli ke coilover Cusco. Nanti kita sertakan juga ya teman-teman buat sisipannya aja. Jadi perpaduan antara coilover Cusco dan Advance RG ini membuat mobil terlihat lebih sporty ya. Memang sengaja nggak kita pendekin sih, karena memang kita pengennya looknya masih seperti original seperti itu teman-teman. Lanjut untuk di bagian kaca. Nah, di bagian kaca ini sebenarnya juga ada perbedaan ya teman-teman sama Corolla versi lokalnya. Kita lihat di bagian sini. Ini teman-teman kalau dicermatin, kalau yang versi lokalnya itu dia lebih bulat ya. Dia lebih bulat, nggak setegas ini. Tapi kalau yang Corolla versi liftbacknya ini kaca itu bisa siku, jadi terlihat siku. Nah, jadi nggak bulat seperti Corolla versi lokal. Ya, secara dimensi kaca pun juga beda teman-teman. Kalau yang Corolla Grid itu dia lebih panjang, hampir segini panjangnya, dan di pojokannya itu bulat. Sedangkan ini dia lebih turun, jadi terlihat kacanya tuh terlihat lebih kecil ya, lebih kotak, lebih kecil. Jadi lumayan PR juga ya teman-teman kalau semisal amit-amit nih, misal ada insiden di jalan atau kejatuhan apa gitu ya, kacanya pecah atau retak. Jadi lumayan PR juga ya buat ganti kacanya ini ya. Karena secara peredaran mobil ini langka, jadi spare part kaca pun juga kemungkinan juga bakal susah gitu loh. Dan untuk spion ini juga sebenarnya beda ya dudukannya sama Corolla versi lokalnya. Cuman kebetulan ini spion udah kita ganti pakai Corolla versi lokal ya teman-teman. Jadi supaya lebih gampang aja sih, kalau misal ada perbaikan, ada kerusakan, lebih gampang aja untuk misalnya spare partnya pun juga lebih gampang. Nah, lanjut teman-teman untuk di bagian set molding. Jadi set molding di Corolla liftback ini pun juga beda ya teman-teman. Jadi kalau Corolla versi liftback ini dia cenderung lebih maju untuk set moldingnya. Tapi kalau dari tampilan sih sekilas mirip ya.
Cuman setelah kita perhatikan ini beda teman-teman. Dan untuk kontur bodinya itu kalau dilihat dari samping sini itu seperti ada lekukan teman-teman. Jadi kalau yang Corolla versi lokalnya kan dia flat ya, dia kan flat. Tapi kalau yang Corolla versi liftback itu dia agak membulat seperti ini, sampai di sini itu turun lagi, terus dia akan kembali keluar di sisi bagian bawah. Jadi memang agak kayak gitar Spanyol ya. Jadi ada sedikit lekukan-lekukan di tiap kontur bodinya. Dan untuk di bagian bawah ini memang karena Corolla versi Sprinter itu sebenarnya juga nggak ada bagian sidecutnya ya. Jadi untuk bagian sidecutnya di bawah ini memang kosong, jadi nggak ada sidecutnya. Tapi kalau misal teman-teman pengen terlihat mobil ini lebih kandas, lebih terlihat sporty, teman-teman bisa menambahkan sidecut dari Corolla versi CDM-nya kayak BZ atau mungkin GT atau mungkin Yakuza. Itu nanti sama, untuk bodinya sama kok, panjangnya juga sama. Nah, untuk handle pintu ini memang hitam ya, asli bawahnya memang hitam, jadi senada sama list molding, handle pintu, dan juga bagian spion ini sama persis. Dan kita naik di bagian pintu, list di bagian pintu kalau yang Corolla lokal itu dia chrome, ada chrome-nya. Tapi kalau yang di Corolla versi liftback-nya yang ada di samping kita ini hitam semua teman-teman. Jadi di depan itu hitam, cuma ada chrome di bagian atas nih. Nah ini semua muter itu hitam semua. Sampai di kaca bagian belakang pun juga semua hitam. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena biar terlihat lebih sporty kali ya. Karena memang mobil ini nggak ada elegannya sama sekali sih. Jadi memang di bagian sini hitam semua ya. Ini listnya hitam semua. Nah, terus ketika kita buka, ini pembukanya itu, ini pilar pintu A itu gede banget teman-teman. Kalau misal kayak grid yang lokal itu kan ini gini ya, apa namanya, agak sedikit kecil ya. Jadi ini untuk bagian pintu nih unik ya teman-teman. Jadi dia pilarnya ini, pilar A nya ini memang gede ya. Ini mengingatkan saya sama BMW seri 3 E36. Jadi saya pernah punya juga E36 itu pilarnya sama persis kayak gini. Jadi di sini itu langsung karet, dan karetnya hanya satu teman-teman. Jadi nggak ada karet lagi di bagian pilar pintu A ini. Ini nggak ada karet sama sekali. Nah ini kemungkinan sih kebocoran akan lebih bisa terjadi ya di mobil ini ya, karena karetnya hanya di sebelah sini. Kalau yang Corolla versi lokal kan karetnya ada di sebelah sini, ya kan? Ini karena ya ini sih, ya nggak tahu ya kenapa ya, mungkin ada pertimbangan lebih kali ya untuk hal ini ya. Jadi untuk karetnya ada di sebelah sini. Nah, kita sini lagi. Untuk bagian pilar B, ini ada pemisah antara pintu dan karet kaca. Nah ini ada empat bidang ya ini ya. Jadi kalau yang Corolla versi lokalnya kan dia hanya flat gitu ya. Ini yang sebelah sini juga flat. Lah di sini tuh ada kayak pemisah nih teman-teman. Jadi mobil ini benar-benar dari kontur bodinya itu memang beda ya sama Corolla versi lokalnya ya. Cuman sekilas kalau lihat memang sama sih. Nah kita jalan lagi ke belakang. Nah ini yang spesial ada di sini nih. Kalau yang Corolla versi liftback-nya ini dia ada penambahan kaca di pilar C seperti ini teman-teman. Sebenarnya penambahan kaca ini pun juga ada di mobil sedan ya. Cuman kalau sedan itu kan dia gini, terus penambahannya ada di sini nih. Nah ini pilar ini harusnya kaca kalau yang sedan. Nah kalau yang versi liftback-nya itu kaca ini ditutup dengan cover plastik warna hitam dan ada penulisan Toyota di sini. Penambahan kaca di pilar C-nya itu diganti di sini, gede ini ya. Nah ini pun juga ada PR-nya teman-teman. Kalau semisal teman-teman ada insiden ya, amit-amitnya nih ya, ini kaca susah banget nyarinya karena memang secara spare part mobil ini tidak dipasarkan secara resmi di Indonesia, makanya untuk spare partnya pun juga susah.
kemungkinan besar akan mengalami kesulitan ketika mencari spare part di kaca pilar C ini teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bagian belakangnya nih teman-teman. Nah, ini yang spesial dari Corolla Liftback ya. Jadi di bagian depannya tadi kan hampir sama ya sama Corolla versi lokalnya. Ya, pembedanya ada di bagian belakang. Kalau bagian belakangnya memang 100% beda ya teman-teman. Mulai dari bodinya, lampunya, bempernya semua beda. Nah, di sini bedanya mulai dari kaca. Kaca ini karena ini liftback, kacanya itu gede teman-teman ya. Kacanya ini gede dan di sini ada wiper belakang. Karena ketika hujan kemungkinan tuh cipratan air akan naik ke kaca. Makanya dari pihak Toyotanya waktu itu ngasih wiper ya untuk supaya kaca belakang bisa dibersihkan secara otomatis. Untuk rear defogger juga ada ya, sama persis sama Corolla versi lokalnya. Cuma di sini memang kacanya gede banget, super duper gede ini teman-teman. Dan untuk bagian logo di sini ada logo Toyota ya. Ini logo Toyota ada di sini. Terus untuk plat nomor yang versi lokalnya itu kan plat nomornya ada di bawah. Nah, ini untuk versi liftbacknya dia naik ya ke atas. Dan untuk lampunya ini gede banget teman-teman. Ini kayak Corona ya, malah kayak Toyota Corona Absolute. Mirip-mirip lah sama itulah. Cuman beda sih, lampu-lampunya beda. Dan di sini ada tulisan Toyota Corolla-nya. Ini Toyota Corolla-nya di sini. Nah, untuk tulisan Sprinter ini sebenarnya tambahan sendiri ya dari owner sebelumnya ditempelin Sprinter ini ya. Ini harusnya nggak ada sih. Harusnya di sini ada emblem GLI, cuman ini malah dihilangkan. Diganti tulisan Sprinter ya, mungkin arahnya mau ke Sprinter kali ya. Lampunya tuh hanya di sini teman-teman. Nih, lampunya di sini nih. Ini lampunya di sini, untuk ratingnya di sini nih. Ini ratingnya di sini. Untuk lampu mundurnya ada di sini. Lampu mundurnya ada di sebelah sini. Nah, ini nggak tahu ya ini ada fog lampnya atau enggak. Saya juga kurang tahu ya. Cuman yang jelas mobil yang kita pakai ini mati ini lampu ini. Harusnya ada atau enggak ini harusnya ini. Mungkin ini ada ya kali ya, atau mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Ini sebenarnya ada lampunya nggak sih? Tapi kalau untuk lampu mundurnya di sebelah sini teman-teman. Nah, untuk bumper ini juga beda ya teman-teman. Bumper ini pakai bawaan aslinya. Jadi di bumper ini ada garis ya, garis atas itu sampai ke sini ya. Terus di bagian bawah ini juga ada garis lagi nih. Dia lebih turun ya, jadi lebih kelihatan sporty ini mobil ini, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di bagian knalpot ini kebetulan udah diganti ya sama owner sebelumnya. Owner sebelumnya pakai knalpot Remus. Ini bukan bawaan aslinya ya. Kalau bawaan aslinya mirip sama knalpot originalnya Toyota versi lokal. Cuman ini kebetulan udah diganti. Nah, sekarang kita buka bagian belakangnya teman-teman. Bagian bagasinya ya. Nah, ini memang bukanya berat banget ya teman-teman, karena memang kacanya segede ini gitu loh. Jadi ini bagasinya itu gede banget ya. Jadi di bagian atas ini ada kayak apa ya namanya ya, panel lagi ya. Di sini speaker, ini speaker dua. Nah, untuk di Corolla Liftback ini brake lamp itu nggak ada ya teman-teman. Jadi lampu rem yang ada di kaca biasanya kan kalau di Corolla lokal kan ada tuh kaca tuh, ada lampu remnya tuh. Ini nggak ada. Jadi di sini hanya ada speaker 2 ya. Sama di bagian sini ini bisa diangkat ya teman-teman. Nah, ini bisa diangkat sini. Kameramen bisa ke sini. Nah, jadi bagasinya itu sebenarnya hampir mirip-mirip ya sama Corolla ya. Tapi karena ini space-nya gede banget, jadi kita untuk akses untuk masukkan barang tuh lebih mudah, teman-teman. Ya, jadi ini segini kita masukin barang tuh bisa lebih mudah. Dan untuk di sini ini ada storage lagi ya, teman-teman. Ini bisa dibuka, jadi bisa naruh P3K mungkin ya, atau apapun itu yang ukurannya segini, ini bisa masuk ke sini. Terus untuk di bagian sebelah sini ini ada lampu teman-teman. Nah, ini lampu ini bisa dinyalakan secara otomatis atau manual. Ini bisa nih. Nah, nih.
ini bisa nyala teman-teman ya. Ini kita matikan aja. Dan untuk sebelah sana itu biasanya dibuat dongkrak ya. Dan untuk bannya tetap ada di bagian sini. Ini bannya kita buka dulu. Nah ini udah bannya di sebelah sini ya. Nah mungkin teman-teman bertanya, kok warnanya nggak merah semua mas? Ya, ini kebetulan unit yang kita bawa ini sudah repaint ya teman-teman, sama ownernya di repaint warna merah. Bukan kita yang repaint ya, owner sebelumnya yang repaint, di repaint warna merah. Lanjut di bagian interior belakang ya teman-teman. Nah di interior belakang ini door trim sama persis ya. Jadi door trim itu ukurannya sama persis sama Corolla versi lokalnya. Jadi cuman untuk kain-kainnya sendiri beda. Ini mirip-mirip sama Corolla SE, tapi nggak tahu ini kayaknya beda deh. Hanya mirip aja ya. Cuman sepertinya beda teman-teman. Dan untuk bagian jok juga, ini joknya pun juga mirip ya. Mirip, nggak ada bedanya sama sekali sama Corolla lokal, sama Corolla nggak ada bedanya sama sekali. Dan untuk joknya juga bisa dilipat teman-teman. Ini bisa 60-40 ya. Ini bisa dilipat juga sama ya, sama Corolla versi lokalnya sama. Ini sebelah sana juga bisa dilipat. Dan untuk headrestnya juga sama. Untuk bagian pemisah joknya ini juga sama sih. Cuman memang tidak disediakan armrest ya, di bagian belakang memang nggak ada, kabel trim memang nggak ada. Gitu. Ini juga ada asbak di sini. Ini ada asbaknya, sama persis, nggak ada bedanya sama Corolla lokal. Nah, ini yang di depan ini. Di depan ini juga sama ya teman-teman. Jadi untuk panel-panelnya ini door trim ini sama persis plek sama Corolla versi lokal, sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Nah pembedanya itu ada di sini teman-teman. Ini untuk pilar-pilar plastiknya ini beda ya sama yang Corolla versi standar, versi gridnya beda. Ini jadi karena karetnya yang di atas ini tadi nggak ada ya. Jadi di sini tuh karetnya jadi gini teman-teman. Jadi ada karetnya nih di sini nih. Kalau yang versi gridnya kayaknya nggak ada deh, ini langsung plastik semua gini. Nah untuk fitur memang mobil ini belum disertakan auto retract ya. Ini masih cuman electric mirror aja. Jadi belum ada retractnya. Tapi untuk panelnya sama persis. Ini untuk menerangkan atau menggelapkan instrumen cluster di speedometernya itu. Untuk panel AC juga sama persis sama Corolla Grid. Untuk setirnya nih, setirnya beda. Ini setir aslinya memang bawahnya seperti ini ya teman-teman. Ini sampai sobek nih. Memang kebetulan mobil ini memang kita buat seorsinil mungkin ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting setirnya orsinilnya memang seperti ini. Ini sepertinya ini mirip dengan setirnya Corolla SE. Ini mirip nih teman-teman. Joknya depan pun juga mirip. Nah ini untuk AC di sini juga sama ya teman-teman, sama persis kayak untuk di Corolla lokalnya. Terus ini juga jam juga sama, tombol hazard juga sama. Terus nah bedanya ada di sini nih teman-teman. Panel untuk AC itu kalau yang grid itu kan elektrik ya. Ada tombol-tombol ya, banyak tombol di sini, ada pengarah untuk semburan kaki, untuk badan atau semuanya ada di sini. Cuman kalau untuk yang Corolla liftback ini nggak ada teman-teman. Ini memang standarnya memang seperti ini. Nggak tahu ya, ini mungkin trim yang basic kali ya, atau memang bawaan standarnya seperti ini ya. Coba deh teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Terus untuk ini, untuk AC-nya kalau yang grid kan itu kan putaran ya, kayak kompor gas ya. Kalau yang ini tuh dia geser modelnya. Jadi ada 1 2 3 4, ada 1 2 3 4 ya bener, ada 4 percepatan ya teman-teman ya. Ada 4 percepatan. Nah, ini di sini untuk untuk dingin enggaknya ya teman-teman. Ini di sini ada, ini kita polin aja. Nah terus untuk head unit sebenarnya nggak seperti ini ya, ini udah kita ganti head unitnya. Untuk kaca ini juga ini nggak DNet ya, ini sama aja sih teman-teman. Jadi ini mau siang mau malam ini nggak ada bedanya nih. Untuk ini, untuk sun visor juga sama ya.
sun visor ini sama persis, nggak ada bedanya sama sekali sama grid lokal. Ini juga sama ya, nggak ada tulisan Jepang atau tulisan Eropa, nggak ada sama sekali, polos di sini. Terus untuk apa namanya ini atapnya ini kayaknya beda ini ya. Kalau atapnya kalau yang versi lokal itu nggak ada dekokan kayak gini nih. Nih, ini nggak ada nih kalau yang versi lokalnya. Kalau versi lokalnya hanya polos gini aja nih. Cuman ini ada ya teman-teman. Ini ada kayak kontur, ada kayak apa ya, bentuk dari sun visor itu sendiri ya. Bedanya di situ sih. Untuk yang lainnya sama ya. Untuk apa namanya, sabuk pengen sama, bagasi juga sama, ini sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Ini juga di sini juga belum ada cup holder ya. Ini juga sama. Terus ini juga masih kosong. Jadi teman-teman kalau mau nambahin multibook di sini juga masih bisa ya. Untuk joknya ini sama persis sama Corolla standar, nggak ada bedanya sama sekali. Untuk setir ini juga bisa ya, di naik turunin ini bisa. Cuma memang belum teleskopik ya teman-teman, memang belum bisa narik ya. Ya paling itu aja sih ya. Untuk bagian interior nggak ada bedanya sih, hampir semuanya mirip. Bedanya cuma ada di sini teman-teman, cuma ada di panel AC. Kita lupa tadi ngebahas soal mesin. Jadi mesin di mobil ini tuh sebenarnya sama persis ya teman-teman dengan mobil Grid Corolla ya, versi lokalnya. Coba kita lihat mesinnya. Saya buka dulu. Nih. Jadi untuk mesinnya ini tuh sebenarnya sama persis teman-teman, sama Corolla versi lokal, sama Grid Corolla ini sama. Kebetulan mobil ini itu mesinnya 4AFE 1600 cc manual. Jadi kalau saya ngulik ya di beberapa sosmed, di internet, itu sebenarnya mobil ini tuh ada yang bermesin 4EFE 1300 dan 1600 cc. Cuman kebetulan mobil yang ada di depan saya ini saat ini mobilnya bermesin 4AFE. Jadi mesin standarnya dari Grid Corolla yang dipasarkan di Indonesia. Jadi semisal teman-teman ada trouble di jalan itu nggak masalah ya. Jadi memang secara basic memang sama persis sama Corolla. Jadi misal dari power steering, dari aki, terus dari filter udara, air radiator, dari air wiper, itu semua sama. Dari master rem, booster itu semua sama. Dari map sensor itu semua sama, nggak ada bedanya sih. Ini persis plug ya, karena memang mesinnya 4AFE. Dan konsumsi bahan bakarnya sendiri pun juga kita kemarin udah sempat ngecek ya, udah ngetes mobil ini. Kita pakai pertalite isi 100.000 tuh bisa sampai 90 kilo. Berarti kurang lebih ya 19 ya teman-teman ya. 19 kalau di tol mungkin bisa, luar kota mungkin bisa 110 111 lah. Karena kemarin kita pakai di acara The Elite Indonesia ya. Itu kita isi 100.000 pertalite itu bisa untuk 90 kilo. Seperti itu teman-teman. Jadi ya mirip lah 11-12 sama Corolla versi sedannya ya. Hampir nggak ada bedanya sih. Jadi mungkin kalau teman-teman berminat untuk meminang mobil ini, teman-teman nggak usah khawatir karena memang mobil ini sehat ya. Dan ketika ada trouble soal mesin, saya pastikan mobil ini nggak ada masalah. Untuk teman-teman yang berminat ya dengan mobil ini dijual. Jadi platnya memang BL ya, memang kita dapat mobil ini memang platnya Aceh, tapi mobil ini semua akur ya teman-teman. Jadi misal teman-teman berminat ingin meminang mobil ini, bisa langsung hubungi aja nomor kita di bawah. Nanti japri aja langsung di situ soal harga, soal apa ya istilahnya minus-minus dari mobil ini nanti kita sampaikan semua ya. Tapi secara keseluruhan mobil ini memang benar-benar sehat, jadi tinggal pakai aja sih. Kita part orinya juga masih ada, shock breaker juga masih ada, semua lengkap. Paling itu aja sih ya. Jadi terima kasih yang buat teman-teman yang udah nonton konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya pamit. Selamat siang, sukses selalu.